Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Jazallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayati dunya wa ma hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji pagi hari ini senantiasa diberikan suatu motivasi yang bagus. Senantiasa mendapatkan suatu motivator yang bagus dalam pikiran-pikiran kita, dalam kesenggahan kita, dalam suatu detik demi detik dalam berpikir kita. Mendapatkan suatu hal yang banyak positifnya, banyak fadilahnya daripada mudaratnya. Dalam suatu naungan majelis seperti ini, dalam pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takdimi, Ustaz muliakan, Ustaz hormati, marilah kita senantiasa saling merangkul tali silaturahim, saling mawas diri, saling koreksi diri sendiri. Tidak perlu mengoreksi kejelekan orang lain. Ini penting bagi kita semua. Karena ketika kita mengoreksi kejelekan orang lain, maka itu akan mengurangi daripada rahmat itu sendiri. Rahmat adalah rezeki. Mengurangi rezeki kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Ar-Ra'd, di sini disebutkan Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allahu yabsutu, Allah itu Allah yabsutu melapangkan rizqa yaitu rezeki. Liman yasha, bagi siapa yang yasha'u dia kehendaki wa yaqdir dan membatasi rezeki. Jadi Allah itu yabsutu melapangkan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Juga membatasi pada siapapun yang Allah kehendaki. Wa farihu, dan mereka bergembira bil khawatid dunya, dengan kehidupan dunia. Ini ngeri sekali. Wa farihu bil khawatid dunya, dengan kehidupan dunia dia senang sekali. Ingat, dengan kehidupan dunia yang dia senang-senang ini bisa menjerumuskan kita sehingga kita lupa sama Allah. Sehingga kita lupa siapa yang menciptakan dan dari mana sumber apa yang kita nikmati ini semua. Sumbernya dari mana kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Wa mal hayatud dunya, dan padahal tidaklah kehidupan dunia itu dunia fil akhirati dibandingkan dengan kehidupan akhirat illa mata, selain kesenangan yang sedikit. Dibandingkan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat illa mata, yaitu kehidupan dunia itu kesenangan yang sedikit. Tidak ada kesenangan yang baltusinal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat ini akan kekal abadi selamanya. Di sana nanti ketika kita senang, ya senang selamanya. Ketika kita susah, ya susah selamanya. Ketika kita diazab, ya akan diazab selamanya. Ini suatu hal yang akan terjadi pada diri kita ini. Makanya pentingnya di sini bahwa segala sesuatu yang Allah kehendaki, rezeki semua itu jika Allah kehendaki diberikan kita rezeki bermanfaat. Rezeki yang luar biasa. Jika Allah kehendaki. Bagaimana kalau kita membuat situasi agar Allah itu memberikan berkah, memberikan suatu hal yang Allah selalu kehendaki dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Sependapat. Prinsip kita seperti ini,
ingin sukses dunia dan akhirat, Allah pun juga sependapat seperti itu. Ini merupakan suatu hal qadri khairi wa syari. Dan kita apapun yang terjadi, kita harus mawas diri. Kita harus benar-benar teliti dalam segala hal. Baik itu dalam kita mencari segala apa yang Allah berikan hidayah kepada kita. Kehidupan-kehidupan seperti ini. Jadi kehidupan-kehidupan yang seperti ini. Yang senantiasa kadang membuat kita jenuh. Membuat kita senantiasa hidup kembali. Sebagaimana kita ibarat bayi baru lahir. Ini merupakan suatu hal di mana kenyataan yang ada adalah suatu hal yang nomor satu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kenyataan yang ada ketika kita dekat sama Allah? Ketika kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan suatu hal yang Allah benar-benar kehendaki. Allah inginkan kepada hambanya. Agar hambanya benar-benar menjadi hamba Allah yang taat, tawakallah. Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Akhirnya dicukuplah kebutuhan kita. Ada motivasi hidup. Di sini ada motivasi hidup agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang istiqomah dan ahli ibadah. Ketika kita jenuh dalam kejenuhan, maka inilah motivasi hidup kita. Satu, manjada wajada. Jadi manjada wajada. Man barang siapa jada yang bersungguh-sungguh, wajada ia akan mencapai tujuannya. Manjada wajada, siapa bersungguh-sungguh maka akan mencapai tujuannya. Bagaimana ketika kita mencapai tujuan kita? Tujuan kita senantiasa diarahkan dengan segala sesuatu yang bertujuan hablum minallah. Endingnya adalah kita takwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya kita senantiasa belajar ilmu ini, ilmu itu, dan segalanya yang tidak pernah ada habisnya ilmu itu untuk adanya kita, untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Penting sekali. Jadi manjada wajada. Tujuan-tujuan kita yang tadinya tujuan ingin bahagia dunia saja, maka kita berubah. Kalau kita hubungan hablum minallah, maka akan berubah. Tujuan dunia yang bermanfaat buat di akhirat. Jangan tujuan duniawi aja. Dunia kita tinggalkan. Ingat ketika kita hidup di dunia ini, ibarat kita apa? Merantau. Kita di dunia ini adalah ibarat kita merantau. Ketika kita merantau, ini dengar ibu bapak, ketika kita merantau, kemudian kita mau pulang, mudik, kita seneng apa enggak? Seneng kan? Seneng, kita bisa mudik, senengnya minta ampun. Kalau enggak bisa mudik, susahnya minta ampun. Karena apa? Karena nanti di rumah bisa ketemu orang yang kita cintai, kita sayang. Seneng kita pulang mudik. Ketika kita diajar oleh guru, ustadz maupun ustazah, kemudian pelajaran selesai, kemudian kita waktunya pulang, kita pulang senang apa enggak? Senang. Kita pulang ketemu bapak dan ibu di rumah. Nah, sekarang kita ini merantau di dunia. Gilirannya kita mau pulang menghadap Allah, telah pulang ke rahmatullah seperti ini. Artinya merantau kita sudah waktunya pulang. Senang apa enggak? Senang apa enggak? Mikir 5 kali. Ketika kita pulang ke hadapan Allah, kita mikir senangnya jadi enggak senang. Sedih. Takut. Kenapa kita takut? Ini yang kita harus cari sisilahnya. Kenapa kita takut? Karena kita enggak cinta sama Allah. Karena iman kita hanya sepenggal-sepenggal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pernah terfikirkan diri kita untuk husnudzon. Karena apa? Karena kita selalu menjauhkan daripada Allah yang perintahkan pada hambanya untuk ibadah, untuk sholat, untuk segala sesuatu, zakat, sedekah, dan lain-lain.
Mempelajari Al-Quran juga enggan. Tetapi handphone nomor utama, telekomunikasi sebagai nomor utama, dikalahkan segala apa yang fatal sekali. Kehidupan dunia tetap nomor satu. Karena kita hubbud dunya terlalu mencintai dunia, sehingga kita tidak mau pulang. Pulang menghadap Allah nggak mau. Artinya apa? Kita cinta dunia, tidak cinta sama Allah. Beda sekali mereka yang ahli sufi, ahli makrifat, ketika pulang ke hadapan Allah, ini yang ditunggu-tunggu, senangnya minta ampun. Kenapa? Dia akan ketemu sama Allah. Dia akan menghadap Allah. Dia akan menghadap orang yang menciptakannya. Senangnya minta ampun. Sehingga kematian ini bukan merupakan suatu hal yang menakutkan bagi hamba Allah yang beriman, yang tawakal, yang tawakallah. Ini motivasi hidup. Man jadda wa jadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mencapai tujuannya. Jadi harus kita benar-benar harus sungguh-sungguh di dalam kita mendekatkan diri sama Allah. Sehingga ketika kita mau pulang menghadap Allah, kita senang. Bangga dengan amal-amal yang kita punya. Dunia aja selalu kita banggakan, selalu kita cintai. Dunia kita nomor satukan, akhirat nomor 5. Buktinya apa? Buktinya kejadian sekarang banyak. Orang dengan segala suatu hal, kemaksiatan, dosa-dosa itu dimanapun ada. Malah ini yang diutamakan. Utamakan menjalankan dosa. Coba kita pikir. Kita mengutamakan menjalankan dosa. Kenapa? Ketika kita di jalan, mata kita gunakan untuk maksiat, kena zina, muson aid. Ketika kita jalan, kita lihat perasaan kita gunakan untuk gibah orang. Hati ini ketika jalan, utusnya orang lewat, tidak tahu apa-apa. Dia tidak salah sama kita, kenal enggak. Tapi hati kita, perasaan kita selalu mengungkapkan kejelekan-kejelekan mereka. Masya Allah. Inilah manusia-manusia yang hatinya dimasukin iblis. Sehingga ketika kita waktunya pulang dari perantauan menghadap Allah, takutnya minta ampun. Orang begini takutnya minta ampun. Hancur pikirannya ketika masuk dengan pertanyaan, dengan fitnah kubur, hancur babak belur semuanya. Kita kalau pulang ingin ketemu orang tua, seneng kan? Karena kita dekat sama orang tua kita. Senangnya minta ampun. Misalkan dari Pulau Kalimantan, ingin pulang kemudian ketemu orang tua, senangnya minta ampun. Karena kita cinta sekali sama orang tua, sama ibu kita. Coba kalau kita cinta sekali sama Allah. Sebagaimana Abu Bakar ketika ditanya baginda Rasulullah, "Hai Abu Bakar, idzan malak, apa yang kau punya Abu Bakar?" Jawaban Abu Bakar pada waktu itu, "Yang kupunya Allah wa anta ya Rasulullah." Yang kupunya Allah dan engkau ya Rasulullah. Karena Abu Bakar tahu yang bisa menyelamatkan nanti di akhirat adalah Allah dan baginda Rasulullah SAW. Ingat, penting sekali ini untuk kita jalankan. Yang kedua, motivasi hidup yang kedua. Man syara ala wasala. Man syara ala wasala. Siapa yang menampaki jalannya akan sampai pada tujuan. Jadi siapa yang menapaknya jalan itu dengan jalan-jalan, maka dia akan mencapai tujuan. Ketika kita jalan melangkah kemanapun, tujuan kita ibadah. Dengan cara apa? Ketika kita keluar, pamitan istri, aku mau keluar bekerja. Ini ketika kita menapaki segala sesuatu untuk mencapai tujuan, mencari rezeki yang halal-halalan thayyiban buat anak dan istri kita. Ini bagian daripada ibadah kita. Ibadah tidak hanya sholat aja. Ketika antum pergi dengan istiqomah atas izin Allah, antum pergi keluar bekerja mencarikan nafkah anak dan istri, ini merupakan suatu bagian daripada ibadah. Tahu. Antum tahu ini. Kita tahu, Ustaz tahu. Tetapi pada dasarnya ketika kita mau menjalankan semuanya ini, enggan, tidak mau menjalankan karena apa? Enggan. Mau diajak berbuat atau menanamkan pahala, malah nggak mau.
Tetapi ketika kita diajak jogging-jogging dengan musik disco yang segalanya, sehingga dengan minuman khamar yang bisa memabukkan dan kita lupa kendali sehingga kita meninggalkan sholat. Masya Allah, hal seperti ini jangan sampai terjadi pada diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jangan sampai terjadi. Apa yang terjadi jika anak-anak kita meninggalkan sholat? Kita nanti akan mendapatkan azab. Kita nanti akan dituntut dengan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya menjadi anak, jangan jadi anak uququl walidain. Jadilah anak yang benar ngerti dalam keadaan orang tua. Awalad soleh ida'ullah. Kalau kita menjadi anak, taatlah kepada orang tua. Kalau ibu sudah tidak ada, kita doakan. Kita kirim hadiah Fatihah. Kemudian yang ketiga, man sabara zafira. Barang siapa yang bersabar, ia akan beruntung. Innallaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikat selalu bersolawat. Kita harus bersolawat. Dengan solawat ini kita tingkatkan apa yang namakan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'asyabirin. Dengan kesabaran-sabaran ini Allah bersama kita. Pantas kalau mereka orang yang sabar, ilmu kanuragat daripada karohmanya luar biasa, tingkat tinggi. Kenapa? Kesabarannya dia luar biasa. Tidak semua orang, tidak semua kiai, tidak semua ustadz akan bisa atau terjamin daripada kesabarannya. Susah. Biarpun itu gelarnya ustadz, biarpun itu gelarnya kiai, kalau untuk sabar ini masih dipikirkan. Ada seorang kiai yang sabarnya minta ampun. Ada seorang ustadz yang sabarnya minta ampun, tetapi semua itu hitungan jari. Rata-rata mayoritas mereka adalah nggak bisa bersabar. Padahal sudah ada innallaha ma'asyabil. Sungguhnya Allah itu bersama hamba yang sabar. Bagaimana Allah bersama hamba yang sabar sementara kita tidak pernah belajar untuk sabar. Penting sekali. Yang keempat, man zahra yashhud. Barang siapa yang menanam pasti akan memetiknya. Jadi di sini man yashra yashhud. Barang siapa yang menanam pasti akan memetiknya. Bagaimana itu? Ketika kita menghibah orang, maka nanti kita tidak akan mati sebelum kita dihibah. Ketika kita mencemooh, memfitnah orang, dosanya luar biasa. Tidak akan mati sebelum kita difitnah oleh orang lain. Ini orang yang menanam pasti akan memetik hasilnya. Ketika kita di dunia berbuat dengan kemaksiatan, dengan kezaliman, kebatilan yang ada, tidak pernah ada rasa pintu taubat dalam hati kita, tidak pernah ada penyesalan pada diri kita, maka kita akan nanti memetiknya. Apa yang dinamakan memetik? Memetik inna azabi lasyadid lenar. Azab yang pedih, sangat pedih sekali. Lenar di neraka. Nari jahannam, yaitu di neraka jahannam. Masya Allah. Andai kata kita seperti ini, ya Allah. Panasnya dunia sudah cukup membuat kita gosong luar biasa. Belum panasnya api neraka. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimatullah yang dimuliakan Allah. Maka yang penting dengan motivasi hidup ini, ingat yang hidupnya jenuh, yang hidupnya segala sesuatu enggak enak, enggak senang. Ini motivasinya ya. Man jata wajata, man syara ala wasyala, man syabara zafira, man zahra yasur. Ini 4 ini pegang. Jadi 4 ini dipegang. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuan. Kita harus sungguh-sungguh. Siapa yang menapaki jalannya akan mencapai tujuan. Kita tapaki dengan tapak tilas kita dengan ibadah. Barang siapa yang bersabar, dia akan beruntung. Kita tingkatkan kesabaran kita. Innallaha ma'asyabirin. Barang siapa yang menanam pasti akan memetiknya. Kita tanamkan segala amal, husnul amal. Entah nanti kapan kita akan pasti akan memetiknya. Di mana? Di akhirat kelak. Usikum manapsi bitaqwallah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.